Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destri Wahyuni Wulandari, NPM 2171020060, Prodi Sistem Informasi, kelas 3B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak atau RPL atau dalam bahasa Inggris Software Engineering atau SE adalah suatu bidang profesi yang mendalami cara-cara pembangunan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen dan organisasi. Pengembangan perangkat lunak dan manajemen kualitas IEEE komputer Socialities mendefinisikan rekayasa perangkat lunak sebagai penerapan suatu pendekatan yang sistematis, disiplin, dan terkualifikasi atas pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan perangkat lunak. Secara studi atas pendekatan-pendekatan ini yaitu penerapan pendekatan engineering atau perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah pengubahan perangkat lunak itu sendiri guna membangun, memelihara, dan membangun kembali dengan menggunakan prinsip rekayasa untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja efisien dan efektif untuk pengguna. Yang pertama, pengertian perangkat lunak. Perangkat lunak atau peranti lunak atau software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Istilah ini menonjolkan perbedaan dengan perangkat keras komputer. Pembuatan perangkat lunak itu sendiri memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang programmer untuk selanjutnya dikomplikasikan dengan aplikasi kompiler sehingga menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin perangkat keras. Perangkat lunak seperti Windows atau Linux bisa disebut nyawa sebagai dari komputer, di mana tanpa install sistem operasi tersebut maka komputer tidak dapat dijalankan. Perangkat lunak lain juga tersimpan di partisipasi C, yang apabila komponen tidak lagi berjalan maksimal dapat dihapus installannya dan diinstal ulang. Data-data lainnya lebih baik disimpan di partisi D sehingga saat perangkat lunak terkena virus atau tidak berjalan normal kembali maka dapat diinstal ulang dan data penting dapat diselamatkan. Di bawah ini ada beberapa contoh macam-macam perangkat lunak, yaitu perangkat lunak aplikasi atau application software seperti pengolah kata, lembar tabel hitung, pemutar media, dan paket aplikasi perkantoran seperti OpenOffice (ORG). Yang kedua yaitu sistem operasi, operating system, misalnya Linux dan Windows. 3. Perkakas, pembangunan perangkat lunak, software development tool seperti kompilator untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Pascal dan bahasa pemrograman tingkat rendah yaitu bahasa rakitan. Software General Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL. Dalam suatu bahasa Inggris, Software Engineering atau SE adalah suatu bidang profesi yang mengalami cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pembangunan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Computer Security mendefinisikan rekayasa perangkat lunak sebagai penerapan suatu pendekatan yang sistematis, disiplin, dan berkualifikasi atas pengembangan, pembangunan, dan pemeliharaan perangkat, serta studi atas pendekatan-pendekatan ini, yaitu penerapan pendekatan engineering atau perangkat lunak rekayasa. Perangkat lunak adalah membangun perangkat lunak itu sendiri guna membangun, memelihara, dan membangun kembali dengan menggunakan prinsip rekayasa untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja lebih efisien, efektif untuk pengguna. Analisis adalah sebuah istilah yang secara kualitatif mendeskripsikan fase-fase awal pengembangan sistem. Analisis sistem adalah teknik pemecahan masalah yang menguraikan berbagai bagian komponen yang mempelajari beberapa
sekaligus bagian komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk mencapai tujuan mereka. Menurut buku Hartono 1989, analisis adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang untuk kedalaman bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan dan hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Teknik mengumpulkan data atau teknik wawancara. Teknik wawancara merupakan cara sistematis untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pertanyaan lisan mengenai suatu objek atau pariwisata dan masa lalu, kini, akan, dan datang. 2. Teknik observasi. Observasi merupakan teknik yang digunakan sebagai seleksi derajat untuk menentukan sebuah keputusan serta siklus terhadap orang yang sedang diamati. Observasi adalah cara untuk mendapatkan informasi penting mengenai orang, karena apa yang dikatakan belum tentu sesuai dengan yang dikerjakan. 3. Teknik kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dialihkan data dengan cara memberi perangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk jawabannya dapat diberikan secara langsung atau melalui pos atau internet. Jenis-jenis angket ada 2, yaitu tertutup dan terbuka. John Brooke dan Greg Grastinsky. Desain sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam suatu keputusan yang utuh dan berfungsi.